Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, jangan lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kembali dengan Ustazah Dila. Ananda semua, sekarang kita akan belajar materi kelas 8. Pada materi kelas 8, kita akan masuk kepada teks yang kedua, yaitu mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Ananda semua pernah mendengarkan kata-kata itu? Nah, sekarang kita akan membahas secara tuntas apa sih perbedaan teks iklan, slogan, dan poster? Nah, untuk tahu lebih jauh, yuk kita ikuti materi ini. Jangan sampai kemana-mana ya. Ananda semua, KD kita pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi informasi, teks, iklan, slogan, dan poster. Indikator pencapaiannya adalah setelah mendengarkan materi ini, Ananda mampu membedakan antara teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran kita melalui memirsa tayangan video iklan dan poster, peserta didik mampu membedakan teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, Ananda semuanya, kita pasti akrab dengan kata-kata iklan ya. Dalam setiap kita menonton tayangan atau mendengarkan suatu siaran, biasanya ada yang mengganggu ya. Wah, ternyata iklan mengganggu ya. Nah, jadi apa sih iklan itu? Ternyata iklan itu adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, intinya iklan itu berarti orang jualan ya, atau memperkenalkan produk atau jasa yang ingin dipromosikan. Makanya iklan selalu berseliweran di sepanjang jalan, di media cetak maupun di media elektronik. Nah, Ananda semuanya, kalau begitu apa sih fungsi iklan? Nah, fungsi iklan yang pertama adalah sebagai sarana informasi. Iklan berfungsi untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Istilah mereka akan mempromosikan, memberikan, menyampaikan produk unggulannya ya. Tidak akan ada iklan yang menceritakan kelemahannya, pasti semua kelebihannya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai persuasi atau untuk memengaruhi pemirsa atau pendengarnya agar mengarahkan konsumen untuk membeli produknya atau memengaruhi pendengar untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai reminder atau pengingat. Nah, biasanya iklan akan tampil berulang-ulang kali karena diharapkan agar diingat oleh konsumen, sehingga suka tidak suka atau sadar tidak sadar, biasanya kita akan menggunakan produk yang diiklankan oleh produk tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri iklan. Ananda semua apakah tahu ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan yang pertama bersifat informatif dan komunikatif. Komunikatif maksudnya mudah dipahami oleh semua umur ya, oleh semua kalangan. Ciri iklan yang kedua adalah disusun secara objektif dan jujur. Nah, walaupun tidak menyebutkan kekurangan, tapi dalam sebuah iklan tidak boleh bohong karena orang akan melihat produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, ditulis dengan singkat, padat, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak boleh menyinggung pihak lain. Walaupun produk yang kita tawarkan sama, namun kita tidak boleh merendahkan atau menyinggung pihak lain. Ciri iklan yang kelima adalah harus menarik perhatian orang banyak. Makanya kalau iklan kebanyakan menggunakan warna-warna yang mencolok, suara-suara atau tayangan yang menarik yang bisa memicu informasi, memicu rasa penasaran para penontonnya. Betul Ananda?
Sekarang kita masuk ke jenis-jenis iklan. Nah, iklan berdasarkan sifatnya adalah iklan niaga, yaitu iklan yang menjual barang atau jasa. Yang kedua, iklan non niaga, berisi informasi ajakan kepada khalayak ramai. Lalu fungsi jenis iklan yang kedua apa sih? Yaitu berdasarkan tujuannya. Apa saja itu? Yang pertama ada iklan penawaran, itu menawarkan barang dan jasa. Yang kedua ada lagi iklan permintaan. Permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan kita. Yang ketiga, iklan berdasarkan ruangnya. Yang pertama ada iklan baris. Ini kalau di media cetak ya. Kalau di elektronik tidak ada, yaitu iklan yang terdiri dari satu atau beberapa baris yang disajikan dalam kolom khusus di surat kabar. Nah, yang kedua iklan kolom atau iklan display. Nah, itu terdiri dari ilustrasi gambar, foto, atau bagan. Misal, kalau dalam surat kabar, kalau ada orang mengumumkan atau mengucapkan selamat pada misal pemilihan wali kota baru, kan biasa ada tuh di kotak-kotak. Nah, itulah yang iklan display ya. Nah, Ananda sekalian, setelah iklan kita masuk ke slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu sebagai ekspresi dari sebuah ide atau tujuan. Nah, coba perhatikan iklan slogan berikut. Contoh yang pertama adalah belajarlah dengan rajin agar cita-citamu tercapai. Yang contoh slogan kedua, menginjak taman ini merusak lingkungan. Menginjak taman merusak lingkungan, tidak taman ini saja ya. Kalau menginjak taman akan merusak lingkungan. Nah, biasanya slogan tujuannya untuk mengajak dan memengaruhi para pembaca juga ya. Nah, kalau begitu kita lihat ciri-ciri slogan yuk. Sama nggak sih dengan ciri-ciri iklan? Ciri-ciri slogan yang pertama adalah kalimatnya harus menarik. Yang kedua, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimatnya harus mudah dipahami. Yang keempat, harus menjelaskan visi, misi, dan tujuan iklan itu dibuat. Dan yang kelima, bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Nah, ternyata slogan ada jenisnya juga loh. Apa sih jenis slogan? Yuk kita bahas. Yang pertama ada slogan tentang lingkungan hidup. Yang kedua ada slogan tentang pendidikan. Yang ketiga tentang kesehatan. Ada lagi slogan tentang motivasi. Apa sih isinya? Berkaitan dengan jenis slogan yang sudah kita bahas ya, yang kita sebutkan tadi ya. Berikutnya adalah poster. Nah, setelah iklan, slogan, sekarang kita masuk poster ya. Apa sih itu poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum dengan ukuran yang besar sekali. Nah, untuk contoh nih, jagalah pantai kita tetap bersih untuk hidup yang lebih baik. Nah, ini biasanya dipasang besar di pinggir pantai, bukan di tengah pantai ya. Kalau di tengah pantai tentu digulung ombak dong. Oke, ciri-ciri poster adalah yang pertama dibuat dengan ukuran yang besar, yang kedua ditempel di tempat umum yang semua orang diharapkan bisa membaca, yang ketiga dibuat dengan warna-warna yang kontras dan menarik atau dalam arti kata mencolok. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, disertai dengan gambar dan dapat dibaca sambil lalu. Jadi dalam satu helaan nafas saja orang udah bisa baca, oh ternyata ini poster. Yang ketujuh, dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Jadi poster ini juga bisa dicetak secara massal ya. Nah, jenis poster juga ada beberapa macam. Apa saja sih Ananda semuanya? Ternyata ada poster niaga juga. Yang kedua ada poster pendidikan. Yang ketiga ada poster penerangan. Dan ada juga poster kegiatan. Nah, berikut fungsi iklan, slogan, dan poster. Nah, apa saja kalau begitu?
Anda semua kan udah bisa tuh membedakan antara iklan, slogan, dan poster ya. Pengertiannya sudah, jenisnya sudah, ciri-cirinya sudah. Nah sekarang fungsi dari ketiga iklan, slogan, dan poster itu apa sih? Ternyata fungsinya sama. Yang pertama, sama-sama sebagai sarana informasi, menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Yang kedua, bersifat fungsinya persuasif atau memengaruhi pembaca atau pendengarnya, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan atau yang disampaikan dalam slogan dan poster. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi, yaitu kenapa disebut sarana edukasi? Karena berisi ide atau materi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atau setiap orang yang membacanya. Yang keempat, sarana mempopulerkan jati diri, itu untuk mempopulerkan jati diri kepada masyarakat luas. Misalnya ini sering nih menjelang 2024 ada kampanye kan. Nah biasanya para calon rakyat akan memajang fotonya sebesar-besarnya di tepi-tepi jalan. Nah itu kira-kira termasuk apa ya? Iklan, slogan, atau poster? Pasti Anda semua bisa menjawabnya kan? Nah, Anda semuanya untuk KD 31. Saya harap sampai di sini. Oke, saya harap materi ini bisa membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Dan berjumpa kita kembali dengan materi lanjutan berikutnya tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Salam dari Ustazah Dila.